Saya langsung ke Bung Tony Samosir, Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Bung Tony, saya ingin mengangkat informasi sedikit tentang kehidupan pribadi Anda. Mudah-mudahan Anda tidak keberatan. Tadi Anda sudah mengatakan tidak keberatan di sebelum break. Saya ingin bertanya, Anda masih bekerja saat ini? Saya sudah tidak bekerja. Boleh tahu alasannya? Ya, 2018 saya bekerja di perusahaan asing swasta. Karena sakit berkepanjangan saya di PHK. Oh, Anda adalah korban PHK karena sakit yang berkepanjangan. Ini cuci darah ya, terkait dengan ginjal? Iya, pastinya seperti itu. Oke. Berapa tahun Anda bekerja terakhir di sana? 13 tahun. 13 tahun dan harus di PHK karena penyakit ginjal dan harus cuci darah. Lalu Anda sekarang semenjak di PHK itu kan Anda harus tetap cuci darah menggunakan BPJS? Menggunakan BPJS Kesehatan. Semua orang cuci darah itu hampir menggunakan BPJS Kesehatan. Dan kehidupan sehari-hari sekarang pada waktu Anda lepas dari PHK tahun berapa itu? Tahun 2018. 2018 Anda, jadi bagaimana itu? Bagaimana Anda melanjutkan kehidupan? Anda punya anak mungkin ya? Lalu bagaimana sekolah dan lain sebagainya? Betul. Untungnya kan istri saya masih bekerja. Jadi BPJS-nya di take over oleh kantor perusahaan istri. Seperti itu, Mas. Itu beruntung saya. Tapi banyak teman-teman kami yang di luar sana, yang jumlah pasien gagal ginjal 200.000 orang, ya mengalami nasib yang sama seperti saya, bahkan terpuruk. Di PHK dari kantornya karena sakit berkepanjangan? Pasti, karena 2-3 kali seminggu kan cuci darah kan. Terus dari mana penghasilan untuk bayar BPJS Kesehatan? Sedangkan kita tidak bisa untuk masuk PBI. Karena harus disuruh jual semua harta menjadi miskin dan menderita, baru kita bisa masuk PBI. Kan itu aturannya. Oke. Bisa digambarkan kepada saya bagaimana untuk mendapatkan BPJS gratis yang istilah tadi PBI, penerima bantuan iuran? Iya, tentunya ada tahapannya. Ya, ada surveinya melalui dinas sosial. Kita harus mengajukan terlebih dahulu. Nanti kan disurvei agar tepat sasaran. Seperti itu, Mas. Jadi nggak sembarangan. Kalau kita dilihat punya motor satu dan segala macam, tentunya nggak mudah. Ya, masih ada orang yang lebih parah. Tapi mereka tidak tahu background kita, sebenarnya kita sudah tidak punya uang lagi, ya, karena kita pengangguran. Seperti itu, Mas. Jadi punya motor satu aja itu kemungkinan gagalnya besar sekali untuk menerima bantuan iuran. Pasti, besar sekali. Ya. Ada 200.000 ini baru ginjal ya, belum ada penderita kanker, mungkin ada juga yang kemudian seperti ini. Ini kemudian penyakit-penyakit degeneratif yang lain yang kemudian perlu pengobatan intensif selama berpekan-pekan bahkan bertahun-tahun. Iya, Mas. Jadi beberapa laporan ke kita, bahkan dinas sosial sendiri itu mengatakan, ya udah syukur dibayarin cuci darah, kan bayar iuran kan tidak seberapa. Ini kalau ngomong gitu ngitungnya dari kantong siapa gitu. Kalau mengukur itu jelas dulu dari kantong siapa kita mengukur. Kalau kantong orang susah, uang 10.000 juga besar bagi mereka. Jadi 35.000 nanti tahun 2021, tadi Anda sudah sebutkan rata-rata misalnya punya 2 anak misalnya, maka kali 4. Ini kali 4. 140.000 sebulan ya, sebelumnya 100.000, naik 40.000, itu berat sekali karena untuk sehari-hari pun susah. Iya, jadi pemerintah harusnya kalau memang ingin serius menjalani program ini, monggo PBI itu dipermudah lah. Kalau pasien-pasien kronis sudah di PHK, ya tinggal tunjukkan aja surat PHK-nya, masuklah ke PBI. Atau kelas 3 dibuat biayanya lebih rendah dan terjangkau oleh masyarakat. Ya, kita juga nggak tega. Orang punya mobil Alphard 3, ya terus kelas 1-nya harganya 80.000, ya itu juga kita nggak terima. Ya, nggak apa-apa kelas 1, kelas 2 monggo naik. Tapi kelas 3 bijaklah dalam membuat peraturan. Seperti itu, Mas. Agar apa? Semua orang bisa menjangkau kesehatan. Ya. Saya pernah juga mengangkat di program Aiman terkait dengan pasien cuci darah yang dia menerima bantuan PBI, penerima bantuan iuran. Tidak kemudian semudah itu yang dibayangkan, bahwa iya betul BPJS-nya gratis, tapi untuk berangkat ke rumah sakit, ia harus menggunakan, karena harus menggunakan kursi roda, lalu dia harus menyewa mobil ojek online, mobil online ya.
Ya, seperti itu Mas. Jadi keadaannya itu semakin lama seseorang cuci darah, potensi dia mengalami kelumpuhan itu semakin besar. Karena risikonya adalah pengeroposan tulang. Dan ketika menyewa taksi online tersebut, dia tidak Ya, punya kita uang. bayar. Banyak yang Kita seperti itu bayar. Bang Tony ya? Banyak seperti itu. Waduh. Banyak sekali yang seperti itu. Oke, Jadi terakhir. dengan jadi begini Ya, silakan, Mas. silakan. Ya, jadi begini. Kita tidak mempermasalahkan kelas 1, kelas 2 untuk naik, tapi kelas 3 mau dipertimbangkan. Karena gini, ada akses obat yang nggak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ya. Walaupun obat tersebut tercantum di dalam e-katalog dan formalium nasional. Faktanya itu tidak bisa diakses. Lalu ngapain dicantumkan? Kita harus beli menggunakan duit sendiri. Ya, di satu sisi ya iuran kesehatan naik secara terus-menerus. Untuk mengakses PBI pun susah. Ya, Di ya. mana letak keadilannya? Ya. Saya ingin tanya untuk informasi kita semua, cuci darah 1 kali tanpa asuransi BPJS tadi ya, itu berapa? Tanpa asuransi BPJS bisa 1 juta 1 kali cuci darah. Seminggu harus 2 kali? Iya, Oke. seminggu harus 2 sampai dengan 3 kali. Bahkan 3 Angkanya kali. cukup besar. Di beberapa negara itu menjadi ditanggung oleh pemerintah. Oke, tidak masuk ke asuransi bahkan ya, langsung ditanggung oleh pemerintah. Iya, karena biayanya cukup besar kan. Iya. Bung Tony terakhir, Anda yang melakukan uji materi ke Mahkamah Agung, ketika ini kemudian dinaikkan lagi oleh pemerintah, apakah Anda akan melakukan uji materi kembali? Iya, memang kita tadi melakukan rapat pleno dengan pengurus pusat di Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Kita memang akan berencana mengajukan uji materi MA kembali atas perpres tersebut. Dan saat ini KPCD sedang berdiskusi dengan tim pengacara dan menyusun materi gugatan. Seperti itu Mas Aim. Baik, terima kasih informasinya Bung Tony Samosir, Ketua Pasien Cuci Darah Indonesia. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai tanpa kemudian pemerintah BPJS juga tetap memberikan pelayanan yang optimal. Tentu harus dicari jalan keluarnya dari kedua belah pihak. Terima kasih Bung Tony Samosir.